Tapi memang gini Mbak, jadi sales itu kalau lu mau pendapatan lo banyak, ya lu kerjanya sampai mati-matian, sampai dengan ya kayak gitu tengah malam. Tapi kalau lu mau biasa-biasa aja bisa gitu. Jadi kita juga nggak bisa cuek-cuek guys mulai dari sekarang. Jadi harus kita ngasih solusi, kita ngasih advice. Siapa tahu kita jadi salah satu. Jadi jawab aja dulu gitu kan ibaratnya gitu. Oke Pak, itu saya cekin ya Pak, itu ada kok Pak gitu. Bilang ada aja dulu. Kan saya selalu bilang sama anak-anak bahwa anggap teman kamu user itu adalah teman gitu. Jadi saat dia lagi jadi lagi ada kebutuhan kalian deketin, kalaupun tidak ada kebutuhan tetap deketin gitu kan, pokoknya tetap sebagai bestie lah. Bercita-citalah setinggi langit, ya kan, sehingga kalau jatuh di hamparan bintang-bintang. Aku udah denger quotes ini. Bye. Hai guys, welcome back di obrolan jam kantor. Kali ini ada Grace di sini dan juga ada Debbie di sini. Ya, sini happy banget ya hari ini. Kita kali kedua ya Kak Debbie ya? Kali kedua kita ada di obrolan jam kantor yang mana isinya adalah daging-daging semua. Kita ngebahas seputar dengan profesional di bidangnya dan juga keresahan-keresahan di balik profesi tersebut. Iya, jadi di balik semua yang iri nih atau enak banget ya jadi dia, ternyata nggak seenak itu loh. Jadi memang ada keresahan-keresahannya juga di balik itu. Nah, hari ini tuh kita ngedatengin seseorang yang luar biasa pastinya di bidangnya juga dan udah experience banget. Tapi sebelum kita ke situ, aku mau nanya dulu sama Kak Debbie. Apa nih? Kak Debbie, kalau di sebuah perusahaan menurut Kak Debbie nih, profesi yang paling asik dan seru itu kira-kira apa? Menurut aku? Yes. Sejujurnya, sales sih. Why? Karena saya gini ya, kita sebagai karyawan biasa akan melihat enak ya jadi dia bisa datang siang, bisa absen di mana aja, terus mungkin lebih dispesialkan sama bos nih. Ya karena dia juga ini juga sih kayak jadi ujung tombaknya dan sumber cuannya perusahaan biasanya. Itu benar. Oke, daripada lama-lama dan kebetulan hari ini hari yang spesial kita ngedatengin seseorang yakni Ibu Dila. Hai Ibu, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Makin cantik aja loh Ibu Dila ini loh. Seger banget ya. Kita kalian juga cantik-cantik ya kan. Kita udah kayak balonku ada 5, Magic Band. Iya bener kayak hijau, kuning, merah. Luar biasa. Ini susunan yang sangat tas ya. Ibu Dila sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Makin seger aja ya. Ya, terima kasih ya. Menyala ya. Menyala abangku. Ini orang-orang kalau makin hari makin tua, tapi Ibu Dila makin hari makin seger dan lebih muda ya. Alhamdulillah. Mau makan di mana Mas? Ngerti aja bakal malam ini kita langsung makan. Pulang ini aja Ibu ya. Oke, mantap, luar biasa Bu Dila ya. Sehat ya Bu ya. Ya, bagus. Akhir tahun rencana udah ada liburan kemana Bu? Ya, tetap Jogja ya, I love Jogja lah pokoknya. Aduh, so much. Jogja pride nih. Ada hal yang terbaru di Jogja. Asik, ajaklah Bu, tadi udah muji. Oke, Bu Dila, jadi kan hari ini pembahasan kita adalah seputar ujung tombak perusahaan, which is profesi sales. Nah, Bu Dila ini kan adalah seorang yang, ini ya guys ya, Bu Dila adalah seorang yang memang udah berkecimpung di dunia persalesan itu berapa tahun Bu? Kalau boleh tahu. Berat banget ya, kelihatan tuanya nanti aku. Dari 2003 ya, tuh 21 tahun dong ya. Kurang lebih 21 tahun. Tua banget dong gue ya. Enggak Bu, kita seumuran Bu. Seumuran ya? Seumuran. Pada zamannya. Seumuran Bu, tenang aja. Kali ini aku ngimbangin. 2023. Iya, 2003 tuh awalnya memang jadi sales tele gitu kan. Cuma by phone doang gitu kan. Waktu itu aku inget banget awal-awal di Kebayoran. Lalu pindah ke Glodok gitu kan. Di Pinangsia tuh saya inget banget gitu Mbak. Jadi yang memang tele yang sehari tuh bisa nelpon sampai dengan 100 gitu kan. Pokoknya dulu kan masih ada Yellow Page ya. Jadi ada Yellow Page, saya baca-baca, cari-cari nih yang mana yang enak. Pakai feeling aja sih, kayaknya oke nih oke gitu, jadi cap-cip-cup aja gitu. Gambling aja ya Bu berarti pada saat itu? Iya betul, dari sales tele, saya telepon sehari sampai 100, itu dari 100 juga paling nempelnya paling 1 atau 2 gitu. Oh iya? Gitu, jadi sampai sekarang, ya Bu? Ya sampai sekarang juga saya masih punya tuh data waktu saya jadi tele tuh ada ribuan, ada 3.000 kali ya contact person, tapi kan sekarang udah nggak ada, Yellow Page sudah nggak ada, di buku tebel-tebel gitu, terus nomornya masih 021 sekian gitu. Asik. Sekarang kan sudah handphone semua. Udah by phone semua ya guys udah ya semua gitu. Tapi emang zaman itu berubah banget. Termasuk di dunia sales juga berasa nggak sih Bu perubahan kayak
Dulu kan kayak banyak cara-cara konvensional, sekarang lebih digital. Itu ngebantu nggak sih Bu untuk Betul. tim sales? Ya, memang kan sekarang juga dunia sales itu udah boleh dibilang mudah, tapi malah tidak bisa digampangin juga gitu kan. Karena kan kalau dulu kan saya by yellow page, cari segala macem gitu kan. Nah, tinggal telepon ke resepsionis segala macam. Sekarang kan udah WA. Jadi ya sales juga tinggal WA doang sama pagi bla 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 segala macam, tapi kadang suka terlena juga salesnya gitu kan. Dia saya merasa udah WA udah gitu kan, padahal kan sebenarnya si user juga kan juga butuh di maintenance di by telepon, terus juga harus divisitin juga. Jadi jangan mentang-mentang ada WA cuma sama siang saya dari ini bla 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 terus update produk gitu kan. Itu kalau menurut aku nggak sempurna ya gitu. Jadi ya itu gampang gitu kan, tapi tetap harus ada visit juga, harus datang juga gitu, memberikan update terbaru, inovasi-inovasi terbaru seperti itu. Jadi jangan udah saya udah WA. Jadi melekat nih ya. Iya, misalkan yang datang betul. Adilah nih dari sini gitu. Biar berasa aja gitu. Biar berasa. Kalau di WhatsApp kayaknya kurang gitu Nggak kan, nyata. ke-skip Iya gitu. kan kalau di WhatsApp kan coba by phone doang juga Bisa aja ke-skip ya Bu. Ibu, aku baca di salah satu sumber bahwa Ibu tuh pernah waktu jadi telesales penghasilannya itu kalau nggak salah cuma 280.000. Ingat nggak? Aduh ya betul banget lagi. Dan sekarang penghasilan ya kalau kita ngomongin soal materi sekarang udah berpuluh-puluh ribu kali lipat. Katanya Ibu udah pernah achieve sampai miliaran. Ya alhamdulillah. What do you feel? Perasaannya pasti seneng ya, seneng banget gitu. Tapi kan tidak semudah itu gitu kan. Jadi memang bertahap gitu kan. Dari tadinya saya 280.000 naik jadi 320, ingat banget, terus 370 naik lagi sampai sekarang alhamdulillah gitu kan. Jadi udah banyak juga aset-asetnya ya gitu kan. Hasil dari semangat terus kerja jadi sales juga gitu kan. Tapi enggak segampang itu juga, karena ada juga yang WA saya, Bu ajarin saya dong untuk bisa kayak Ibu punya aset ini, punya ini, punya itu. Waduh, ini anak baru bawa kencur, mau kayak gitu Istilah kan. kasarnya ya mungkin lo harus bertahun-tahun lah gitu ya kasarnya, jadi nggak langsung pengen instan seperti itu gitu. Jadi semuanya juga berproses, pastinya juga harus sabar gitu kan, penuh semangat, gigih, terus juga nggak boleh cengeng gitu kan, harus kuat kalau jadi sales itu. Kuat mental. Dengerin ya, ini para fresh graduate termasuk aku sih guys, baru kerja 2 tahun, lu udah ngarepin punya Ini punya itu. punya ini punya itu, termasuk punya kontrakan sampai berapa Bu? Aku inget 20 something. Sekarang sih 30. Alhamdulillah. Keren. Guys. Aku seneng banget loh Bu, influencer Bu, freelance. Tapi itu kan Biasa loh. penuh dengan ada tangisan juga Ya. gitu kan, penuh dengan perjuangan. Makanya tadi saya agak risih ya dengar Mbak Debbie bilang bahwa sales datangnya siang, terus bla 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 segala macam. Pada dasarnya sih nggak siang juga, karena kan kita mengikuti jadwal dari si user gitu. Usernya desainnya jam 10 ya pastinya kita datang langsung jam 10, langsung visit ke user gitu kan. Terus bahkan ada user yang bisa ditemui malam gitu, karena kan memang jam operasionalnya user itu dia hanya bisa dia kan kerja banyak panggilan user, namanya tim pengadaan ya, pasti kan dibutuhkan untuk butuh ini butuh itu, sehingga untuk kita sebagai sales untuk bisa menggali banyak ada apa, kebutuhan apa segala macam, lebih leluasa ngobrolnya bahkan malam Bisa gitu malam. kan, sehingga kadang bisa pulang nungguin user sampai jam 10, jam 11 gitu kan. Itu luar biasa. Bahkan saya pernah juga kemarin tuh inget banget gitu kan, ada kerjaan dapat di daerah gitu kan. Jam 1 pagi itu kan itu jam 8 harus udah ada harus udah ada pembukaan lah resmi gitu kan. Jadi saya harus mewakili datang jam 1 itu jam 1 malam itu kita di tengah-tengah hutan lewat situ kan. Ternyata waktu itu lagi ada longsor gitu kan. Itu bener-bener dan memang lagi kecelakaan, ada banyak lah gitu yang bencana gitu kan. Sehingga macet di mana-mana jam 1 pagi
itu bener-bener di tengah hutan, itu aduh luar biasa banget. Jadi ya Allah kok sampai kayak gini nyari duit gitu kan. Jadi memang suka dukanya banyak lah gitu. Jadi jangan cuma dilihat dari, wah kalian kan nggak tahu di dalamnya kita, aduh penuh perjuangan. Belum lagi nanti kalau kita nggak, kalau saya pribadi sih, kalau saya dulu ya, kalau saya nggak jualan itu saya malu gitu. Saya malu, saya sampai bilang, saya telepon bos saya, aduh Pak, maaf ya bulan ini saya tuh nggak jualan gitu, sampai nangis-nangis beneran. Dulu awal-awal itu saya nangis gitu, maaf ya Pak, tapi kan bos saya lihat perjuangan saya, jualan saya, oh saya lihat kok kamu kesini gitu kan. Jadi ya udah, nah dan saya malu sih kalau nggak jualan, tapi alhamdulillah penuh pengertian dari bosnya. That's gitu. the point. Jadi lebih milih untuk mengakui dulu Bu sama bos daripada nanti pas lagi checking tahu-tahu bosnya, kok Dila nggak jualan nih gini. Iya, betul banget. Itu Nyesek ya. malu rasanya gitu, karena kan kita sudah dipercaya gitu kan untuk bisa jualan gitu kan, karena kan apa ya, udah ada target gitu, tapinya kok belum jualan, rasanya malu sih. Kalau saya sih terbiasa untuk mengajukan pengakuan dosa dulu. Oke, Bu, tapi ada satu hal banget yang aku tangkap tadi dari apa yang udah Ibu sampaikan, bahwa ternyata ini juga baru kebuka nih di sini. Ternyata working time-nya sales itu nggak bercanda loh guys. Iya. Iya, Iya kan? banget. Selama ini jujur aku juga sering, bukan underestimate sih, tapi lebih ke mikir kayak enak ya jadi sales, kayak kerja bisa lebih fleksibel dibandingin dengan teman-teman atau aku pribadi yang punya working hours-nya tuh ngikutin jam kantor gitu. Betul. Tapi ternyata yang dialami sama tim sales tuh berat banget. Harus ngikutin timingnya user malah, klien gitu ya. Iya, betul banget. Bahkan juga waktu pernah handle customer yang memang dia nggak ngikutin lebaran. Jadi lebaran tuh kita ditelepon, ini gimana kirim barangnya gitu. Tapi alhamdulillah perusahaan saya kan fleksibel ya. Dulu ya masih awal-awal ya. sekarang gimana? Maksudnya fleksibel gitu kan. Jadi Pak ini gimana ya? Soalnya mereka nggak kenal lebaran, jadi tetap masuk, tetap ada pengiriman urgent gitu kan. Ya udah. Jadi ya udah, lagi lebaran juga tetap kita profesional gitu kan. Luar biasa, tapi aku apresiasi banget. Iya sih. Untuk teman-teman sales, ini salah satu bukan ajang ya, salah satu media di mana kita bisa menyampaikan bahwa kerjanya sales itu nggak main-main. Jadi lu pada yang selama ini nggak pengen jadi sales, lu lihat nih perjuangan teman-teman sales. Dan jangan iri, berarti kan kita juga nggak bisa iri bahwa ternyata di balik keirian kita tuh ternyata emang ada keringet dan darah-darah mereka juga gitu loh kasar-kasarnya. Tapi memang gini Mbak, jadi sales itu kalau lu mau pendapatan lo banyak, ya lu kerjanya sampai mati-matian, sampai dengan ya kayak gitu tengah malam. Tapi kalau lu mau biasa-biasa aja bisa gitu loh. Mau biasa-biasa aja, pendapatannya biasa, terus juga achievementnya biasa, ya bisa. Tapi ya gitu resikonya gitu. Bisa misalkan jam 5 aku udah closing, WA-nya dimatiin, teleponnya dimatiin, ganti HP gitu. Bisa aja, tapi yang lo hasilkan adalah gitu-gitu aja. Nggak mungkin bisa menggapai seperti saya ini gitu. Nah, kalau jadi sales itu Bu, sebenarnya boleh nggak sih cuek? kayak kita ke pacar atau ke suami gitu, boleh cuek nggak sih? Ya nggak bisa tuh. Nggak boleh ya? Kalau cuek nanti hilang. Kabur semua ya Bu ya? Iya. Jadi gitu. tetap harus di-maintain secara komunikasi, secara hubungan banget, juga kita gitu. harus tetap menjaga komunikasi, menjaga silaturahmi itu juga penting ya Bu? Betul banget. Karena user itu kan, yang menghubungi user tuh banyak Mbak. Jadi kalau misalkan kita 1 menit atau 5 menit aja nggak jawab WA-nya, datang tuh di menit ketiga ada WA orang lain. Atau bisa jadi dia sekali WA 5. Menghubungi user penyedia tuh bisa sampai 5 gitu. Kalau kita yang respon duluan cepet, ya pastinya itu yang akan diutamain sama si user gitu kan. Jadi sales yang 4 ini lama gitu kan responnya, sementara si yang nomor 1 tuh udah jawab duluan, ya udah gitu kan. Pasti yang akan melekat ya yang nomor 1 itu. Iya gitu. Itulah pentingnya sales tuh harus tetap responsif, cepet, terus juga smart ya pastinya. Ya kan, kalau misalkan cuma jawab doang, oke Pak, ya kan enggak juga. Tapi kalau misalkan baik Pak gitu kan, oh Bapak pengen merek ini ya gitu kan. Terus kalau misalkan Pak yang itu kayaknya kurang bagus deh, mau nggak tipe merek ini gitu.
ibarat tuh kasih solusi cepet gitu kan. Kita kasih masukan juga, advice juga yang lain Iya mungkin. gitu, itu malah lebih dihargai sama user gitu kan. Nanti datang empat orang ini jawab, terus cuma jawab apa adanya tanpa ada kasih solusinya, pastinya user udah mengutamakan yang memang memberikan solusi, responnya cepat, pasti lebih dihargai. Nah gitu Jadi guys. jangan males-males. Nggak boleh tuh. Jadi kita juga nggak bisa cuek-cuek guys mulai dari sekarang. Jadi harus kita ngasih solusi, kita ngasih advice. Siapa tahu kita jadi salah satu. Iya. Jadi jawab aja dulu gitu kan ibaratnya gitu. Oke Pak, itu saya cekin ya Pak, itu ada kok Pak gitu. Bilang ada aja dulu gitu. Saya sih sebenarnya nggak cuek Bu, kecuali weekend nih kalau bos lagi ngubungin di Itu weekend. jantung tuh rasanya kayak naik turun. Jadi ntar dulu ya Pak. Nah itu dicuekin kadang, nggak bercanda ya guys. Guys jadi gini, Kabur langsung kan sebenarnya ya. nggak bohong guys ya. Jadi gini Bu, sekarang Ibu kan as a leader of a sales team gitu kan. Jadi Berat. bukan sebagai sales yang ya mungkin sekarang masih ya untuk mendampingi teman-teman atau tim di bawah Ibu. Nah sebagai leader dari sebuah tim sales, itu berat nggak sih Bu? Untuk ngemong nih anak-anak sales di bawah Ibu. Duh, badan saya udah berat banget. Ngomongin berat. Tapi kalau gitu. aku boleh tahu, Ibu nih menghandle berapa tim atau berapa orang di dalam tim Ibu nih? Oke, saya di tim saya sekarang ada 7. Ada oke. 7, terus gelis-gelis gitu kan. Gelis-gelis ya pastinya, apalagi cewek-cewek ya. Ada yang bilang kan mudah baper segala macem gitu kan. Terus kan apa ya anak-anak juga gitu kan. Terus ya pastinya sulit gitu kan, apalagi kan dunianya sekarang tadi udah ada teknologi terbaru, ada Instagram, ada TikTok segala macam. Itu ngelihat megang HP lagi mau nge-WA tiba-tiba datang Instagram, datang TikTok, datang ini itu. Nge-WA-nya cuma 5 menit, ngelihat TikTok, Instagram sama segala macam bisa sejam 2 jam. Itu godaannya banget gitu loh. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman sales itu harus tetap respon cepat ke usernya, terus juga konsentrasi gitu kan untuk bisa ngejawab user dengan cepat, terus juga memberikan inovasi-inovasi yang terbarunya juga gitu kan. Jadi harus semangat, terus selalu ingat bahwa perkataan itu adalah doa. Jadi harus yakin bisa gitu. Aku kaya gitu. Kita kuat. Jadi kita kuat, dengan gitu kata lain kan. manifestingnya harus positif terus Bener. setiap hari. Betul gitu. Udah gitu lucu-lucu. Ada juga sales aku satu gitu. Saya tuh saya kerasin. Memang kerasin gitu kan. Kamu kemana gini. Kamu gini. Dia malah tambah berontak. Ternyata pas saya ketemu face to face dia bilang, Bu, aku nggak bisa digalakin. Aduh, kayak anak gue. Aku nggak bisa digalakin. Waduh, terus gue harus gimana kan gitu Mbak ya. Saya maunya ibu pelan-pelan, segala macam, begini. Akhirnya setiap saya negur dia gitu, halo cantik, gimana hari ini jualannya? Ketemu siapa hari ini? Ada case apa? Ayo, apa yang bisa saya bantu gitu. Jadi harus pelan-pelan kayak gitu. Ya ampun, anak gen sekarang ya. Aduh. Gen Z ya Bu. Gen Z. Kita Jadi lebih gemes gitu ya. gemes ya, kita lebih gemesan. bekerja dengan perasaan sih guys. Iya. Itu adalah apa ya namanya, bahan bakar perasaan. Ada yang Jadi kayak nggak bisa gitu. dikasin sama Iya, sekali. jadi setiap saya ketemu dia, halo cantik, padahal emosi gitu. Gitu lu nggak jualannya gitu. Jadi anak gua aja lu. Gua rujak lu. Tapi nggak bisa dia, tapi bisa, Ibu. terbukti setelah saya baik-baik gitu kan, saya dengan penuh senyuman gitu, dia malah jualan. Tapi kalau saya kerasin dia malah Makin berontak makin ini gitu. Oke. Jadi ya kita sebagai leader harus tetap semangatin mereka dengan baik, memberikan panutan, terus juga memberikan apa sih namanya, kamu harus begini, kamu Ya, harus support begitu, lah ya. support pastinya. Kan tadi Ibu udah bilang ya gimana caranya nge-treat anak-anak under Ibu. Khususnya kan tadi cewek-cewek ya Bu ya. Iya. Nah, aku nih sering denger sih sebenarnya keresahan para sales dan aku juga sempat baca tuh. Kenapa banyak Gen Z atau mungkin anak muda itu keberatan untuk memilih profesi sales karena ternyata sering ngerasa direndahin. Nah, bahkan Ibu pun pernah ngobrol di podcastnya Kobas. Kadang tuh beratnya jadi sales adalah dipandang sebelah mata. Nah, menurut Ibu pribadi, kenapa Ibu masih bertahan dengan profesi ini dan bahkan sampai berapa tahun ini? 20. 20 something. Kenapa Ibu Iya masih sih. mencintai profesi inilah?
Iya, betul banget gitu kan. Sampai sekarang juga masih gitu kan. Iya, kadang tuh kalau mau ketemu sama user gitu kan saya selalu bilang sama anak-anak bahwa anggap teman kamu user itu adalah teman gitu. Jadi saat dia lagi jadi lagi ada kebutuhan kalian deketin, kalaupun tidak ada kebutuhan tetap deketin gitu kan. Pokoknya tetap sebagai bestie lah gitu. Nah, suatu saat saya pernah kan WA, apa kabar gitu kan, bisa ketemu nggak? Aku mau silaturahmi nih udah lama nggak ketemu. Enggak males, paling juga mau nyeles gitu, sakit banget gitu kan. Padahal kan maksudnya baik ya untuk silaturahmi gitu, ya nggak ada modus sih gitu. Cuman ya gitu sih memang sakit banget sih. Tapi yang paling ya kan enaknya jadi sales ya ada target, pastinya kan juga ada komisinya gitu kan. Karena kalau saya selalu bilang gitu sama teman-teman sales, kalian tuh udah di posisi yang tepat jadi sales. Karena kalau jadi sales itu kan apa yang kamu mau tuh insya Allah terpenuhi gitu kan. Karena kalau jadi sales itu bisa merubah menambah menaikkan minat, menaikkan taraf hidup lah gitu kan. Mengangkat derajat keluarga. Iya, betul. Karena kan kalau kalian rajin, kalian semangat, achieve target, dapat komisi gitu. Karena kalau misalkan back office, ya udah segitu-gitu aja gitu kan. Sementara kalau jadi sales, ya memang sih tantangannya itu berat banget gitu kan. Tapi saya sih selalu bilang, yakin bisa, perkataan itu adalah doa, bisa gitu. Jadi ternyata memang benar bisa gitu. Ya? Jadi ya udah jadi sales tuh udah bener banget. Karena kalau back office ya udah gitu-gitu aja, paling juga tiap tahun naiknya cuma berapa. Tapi kalau jadi sales lu nyantai-nyantai aja ya paling gaji doang. Tapi kalau lu semangat ya gajinya malah pendapatannya malah tambah banyak gitu kan, bisa membahagiakan orang tua, bahkan ada kemarin sales aku juga bisa umrohkan orang tuanya gitu kan banget. Jadi coba, dia kan tadinya back office, terus dia mau coba jadi sales, hijrah ke sales. Iya, hijrah jadi sales tuh kemarin, terus dia alhamdulillah dapat komisi gitu kan, terus bisa umrohkan ibunya gitu kan, dia sama ibunya gitu kan. Terus juga kemarin udah nanya-nanya, Bu, kalau cara bikin kontrakan gimana gitu. Gitu kan. Ya saya sebagai GM-nya juga merasa, alhamdulillah gitu kan. Jadi ya jadi sales itu udah bener lah, walaupun dipandang sebelah mata, tapi ya buktikan aja dengan prestasi. Ya benar, sama gitu. Lebih ke ini sih, ternyata sales itu bisa mencetak pendapatan sendiri. Betul. Kayak setiap bulannya, oke, kalau gue pengen dapat segini, gue harus kerja lebih semangat lagi gitu. Iya, jadi mau apa nih, misalkan tahun ini aku mau beli mobil dulu lah. Kalau beli mobil kan setidaknya motor yang kebeli gitu, karena kan bercita-citalah setinggi langit, ya kan. Sehingga kalau jatuh di hamparan bintang-bintang. Aku udah denger quotes ini. Baik. Jadi kalau jatuh nggak sakit-sakit banget. Sukaan hati ya, gitu kan. Jadi ya udah cita-cita mobil tapi dapatnya motor. Kalau cita-cita motor dapatnya sepeda, kan bener, gitu. Bener. Jadi tinggi aja dulu. Gitu. Kalau cita-cita, kalau truk dapatnya apa? Kan cita-cita. Dapatnya mobil bak dulu kayaknya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi dari menurut Budila, kita berkata positif karena setiap perkataan adalah doa. Terus bermimpi, kita mimpi tinggi aja dulu tuh nggak apa-apa. Dan itu alasan kenapa Ibu Dila juga masih istiqomah yang menjalankan profesi sebagai GM sales saat ini dan memimpin tim yang luar biasa, cakep-cakep, Masya Allah. Nah tapi ini pertanyaanku juga, Bu. Ya, pertanyaanku juga. Kenapa sales ini pada good looking? Emang harus gitu ya syaratnya untuk jadi sales? Ya tidak dipungkiri dong. Ya kan? Ya tidak dipungkiri dong, pasti kan memang yang paling pertama dilihat itu adalah harus good looking gitu kan. Tapi good looking juga kalau kosong juga kan kosong juga. Ya gimana gitu kan. Jadi ya pastinya nggak hanya good looking juga, pastinya juga harus smart, terus juga harus rajin, semangatnya juga tinggi gitu kan. Ya seperti itu sih. Berarti nggak cukup ya kalau modal cakep doang? Iya, kalau cakep kosong ya tetap aja aku
dan bye maksimal. Oke. Jadi ternyata jadi sales itu emang menarik sih guys. Bu, ada nggak buat berempat? Boleh lah Bu, dikoling-koling. Oke, menarik. Jadi tadi juga udah dibocorin sama Budila, ternyata modal untuk jadi sales itu nggak cukup cuman good looking guys. Cuman cantik, ganteng gitu nggak bisa. Perlu pengetahuan juga ya Bu. Iya betul, harus smart juga gitu. Gercep lah. Gercep gitu. ya? Gercep gitu. Dan terus tahan mental gitu kan. Wangi butuh wangi nggak Bu? Wangi boleh juga. Gitu boleh kan. juga. Ya masa lu ketemu sama user sama klien bau asem gitu. Iya, betul banget gitu. Yang penting nggak harus good looking, smart itu juga penting, sama yang penting bisa menjaga attitude juga itu. Ya kita juga harus profesional. Kita harus tanggapi juga dengan tanggapi dengan baik-baik. Kita memberikan isyarat bahwa kita memang ini tidak bisa seperti itu. Kita punya harga diri gitu kan. Jadi ya harus baik-baik lah gitu kan, sehingga nanti juga si usernya juga pasti akan pelan-pelan mengetahui bahwa aku akan menghargai dia gitu. Jadi ya gitulah. Luar biasa. Sebelum kita masuk ke section selanjutnya ya guys, satu pertanyaan kalau tadi kan kita udah tahu manisnya semuanya ya jadi sales dan sekilas doang tentang pahitnya jadi sales. Selama Ibu ada di dunia persalesan ini. Ibu ingat nggak hal yang paling menyedihkan dan paling menyenangkan menurut Ibu? Aduh. Paling menyedihkan dulu deh, nanti kan ditutup sama yang menyenangkan ya. Betul. Paling menyedihkan tuh apa ya gitu ya. Ingat nggak mungkin pernah gedor pintu klien nggak dibuka 2 jam. Oh iya banyak banget itu, sering banget. Kita udah datang, udah janjian gitu, datang tiba-tiba kok lama banget gitu kan, sampai saya datangnya jam 10, itu ditemuin tuh kadang bisa jam 4. Nah itu kita tongkrongin karena kan kita tahu gitu, ini mau ada kerjaan gede nih gitu kan, jadi bismillah gitu kan dapet gitu. Jadi ya harus dikuat-kuatin gitu kan. Bahkan juga kemarin walaupun jadi GM juga tetap aja ada seperti itu gitu. Kemarin tuh tahun kemarin kalau nggak salah, saya sudah janjian gitu kan di teras kota, kan jauh ya dari sini, belum tolnya kan mahal juga, terus capek juga gitu. Padahal kantornya di Gambir kan, deket dari sini. Terus tiba-tiba pas saya datang sana, maaf ya Mbak, saya di IKEA. Aduh. Padahal kan kita udah janjian gitu kan. Ya kalau tahu gini dia bilang nanti ketemu staff saya aja. Itu kan rasanya sakit banget gitu gitu kan. Ya mungkin dia belum kenal saya gitu. Kalau udah kenal juga ya gimana ya. Nggak mungkin digituin kalau udah kenal sih. Paling gini dong, dibikin story di close friend bangke. Jadi ya itu juga kan, aduh sakit banget ya, gue udah jadi GM kok diginiin gitu ya. Masih tetap ada yang seperti itu gitu. Jadi ya udah, kalau saya selalu mendoakan bahkan bahwa ya Allah semoga si user ini diberikan kesehatan. Amin. Terus juga anak cucunya juga bahagia, enggak jadi sales yang diginiin gitu kan, gitu aja sih. Tuh, semoga ini para user, para klien yang kemarin udah PHP-in Budila dan tim ya, nonton. Pokoknya saya tetap doain gitu Amin, kan. amin. Saya nggak pernah nggak pernah jelek-jelekin. Jadi selalu semoga diberikan kesehatan dan anak cucunya juga sejahtera gitu kan, nggak diginin kayak saya. Jadi gitu. tidak merasakan apa yang kita rasakan, sakitnya tuh kayak gitu. Nah itu kan hal yang paling menyedihkan, sering di PHP-in lah dan segalanya. Kalau hal yang paling menyenangkan? Ya pasti dapat komisi, Aduh. dapat bonus gitu kan. Aura bonusnya sampai berasa kesini lantai 5 loh guys. Kali abis ini kita diajak ke Jogja kan? Siap Bu, saya siap bawain tas Ibu. Ya pastinya dapat bonus pastinya kan gitu. Jadi ya itu sih yang paling menyenangkan gitu. Jadi istilahnya sakit hati yang kemarin tuh mungkin sedikit terbayarkan dengan komisi atau bonus yang didapat gitu. Iya kan, itu ya memang sales itu kan gak ngelihat gaji ya kasarnya, harusnya seperti itu. Tapi yang dia lihat adalah bonusnya gitu, karena bonusnya harusnya lebih besar dari gajinya gitu. Berapa digit tertinggi yang pernah Ibu dapatkan? Wow. Pokoknya berdigit-digit lah. Aku dengernya merinding guys ya. Iya lagi. 1 digit aja udah alhamdulillah, gimana berdijit-digit ya. Itu rekeningnya sampai meleduk gitu guys, luar biasa. Tapi boleh lah Bu, kalau emang udah penuh banget, ada saya sama Grace ya. Siap Bu, rekening saya sampai kosong Bu. Oke, luar biasa Ibu Dila. Iya. Apa ya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di hati kita ya guys. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kalian juga.
Nah, sekarang waktunya kita mau kuis bersama dengan Ibu Dila. Oke, Ibu Dila. Ya. Ibu lebih nyesek mana? Dimarahin bos besar atau offering ditolak sama klien? Aduh, berat banget. Pastinya ditolak user lah ya, pastinya gitu kan. Karena kan kalau udah gagal di user gitu kan tinggal laporan ke bos aja gitu kan. Kalau lapor dimarahin bos kan emang udah sering gitu kan. Tapi kan project itu kan jarang-jarang gitu kan. Jadi kalau loss ya sedih aja gitu. Lebih ke situ sih. Ada kecewa tersendiri ya. Iya, kalau di bos emang sering dimarahin sih. Jadi ya udah. Oke, jadi Ibu lebih pilih lebih nyesek ya, lebih nyesek kalau ditolak. Karena kan customer itu adalah raja gitu. Customer ya kan adalah raja. Iya. Oke, lanjut Bu, pertanyaan kedua. Aduh. Saat ada kesempatan cuti, Ibu pilih ambil cuti dan bisa traveling atau tetap kerja tapi bisa closing the deal sama user? Nah, itu dia. Nih, apalagi ini udah mau Q4 nih, Bu. Aduh, kayaknya aku tetap kerja ya. Aduh. Aku jarang banget cuti loh. Jarang banget cuti karena sayang aja. Karena kalaupun saya cuti tetap diganggu sama kerjaan. Oh, jadi alasannya itu. Tetap diganggu sama kerjaan. Karena kan kalau saya lepas juga sayang banget gitu kan, mereka kan juga nggak ngerti saya lagi cuti, jadi dimanapun tempat pasti WA lah apa segala macam, jadi jarang banget saya cuti gitu, jadi saya lebih memilih cuti, saya lebih memilih kerja gitu tadi. Oke, kalau gitu. walaupun nggak pencitraan loh ini, tapi saya jarang banget, pokoknya sayang banget lah untuk ngambil cuti, kecuali lebaran kan memang saya agak lama karena kan ya memang customer ikut lebaran juga, jadi ngapain juga saya kerja sendiri, gitu. Menunggu jadi customer, jadi customer, jadi ininya juga salesnya juga. Iya. Oke, kalau gitu jatah cuti Ibu buat saya. boleh Bu bagi-bagi. Guys. Oke, selanjutnya Ibu, ini pertanyaan terakhir. Kalau harus milih, Ibu pilih punya loyal customer atau tim sales yang menyenangkan? Aduh nih, apa ya? Tim sales yang menyenangkan ya. Kenapa gitu, Bu? Karena kan kalau salesnya happy, terus bisa di-guide dengan baik, pasti kan akan datanglah customer-customer yang loyal gitu. Kalau milih customer loyal doang, nanti salesnya nggak gimana, kan gitu. Kalau di lingkungan keluarganya aja, timnya aja udah baik, pasti kan menghasilkan loyal customer yang banyak pastinya. Energi gitu. positif yang keluar juga jadi menggait customer. Untuk masuk gitu ya, masuk ya. Luar biasa loh, ini kalau sudah GM yang bersabda ya. Apalagi GM sales, ujung tombaknya perusahaan. Betul. Aduh, luar biasa. Oke Bu Dila, terima kasih luar biasa Ibu cantik. Semoga tahun ini udah mau masuk Q4 nih ya Bu. Iya nih. Udah mau masuk Q4. Semoga target akhir tahunnya tercapai. Amin, tercapai. Amin sampai bukan MMA lagi loh guys. Udah amin. Karyawan naik gaji. Oke, luar biasa, makasih Bu Dila. Terima kasih Bu Dila. Ini sudah jadi guest star sekaligus sosok yang sangat menginspirasi buat kita semua. Sharing juga seputar profesi sales yang ternyata berat juga untuk menjalani profesinya, tapi cuan guys. Cuan. Iya, cuan. Ibu, kata-kata terakhir nggak untuk hari ini? Oke, apa dong ya? Jadi buat teman-teman sales harus tetap semangat, selalu berinovasi, selalu rajin mencari tahu update-update terbaru, dan pastinya selalu yakin bahwa perkataan itu adalah doa. Yakin, percaya, bisa, achieve. Jadi mari kita sama-sama achieve bersama. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dila. Sehat terus. Sampai jumpa lagi semuanya di obrolan jam kantor next episode.